mau merasa aman dengan Allah yang di langit, Allahu Akbar. Kalau Allah mau, Allah lemparkan batuan dari langit. Hati-hati. Allah Maha mengetahui. Jangankan gerakan badanmu, jangankan ucapan yang lantang yang kau ucapkan, ya Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah tahu mata yang berkhianat. Bahkan Allah tahu hati yang berkata. Pakai kacamata hitam dah, pakai kacamata riben dah kita. Larak, lirik, aman di sini mah aman. Allah tahu. Gelapin kaca mobil dah. Kita ngelihat orang pada nggak ngelihat nih. Allah liatin kita. Bahkan hati ini berkata, ketika orang tidak tahu hati ini berkata, Allah tahu. Apalagi haddasa kadzdzaba. Apalagi dia ngomong bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis salat subuh yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan kita di pagi hari untuk mendapatkan kemuliaan berkah yang Rasulullah pun mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Keberkahan yang datang dalam hidup ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Imam yang mulia mengulang-ulang ayat yang mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Banyak yang tidak kita minta Allah beri, tapi banyak juga Ustaz yang saya minta enggak diberi. Ini bukan hal yang dibiarkan begitu saja, karena ada hukum sebab akibat. Kalau sampai kita enggak minta Allah beri, sementara kita minta selama ini enggak diberi-beri, ada masalah. Allah memberi sesuatu yang memang kita butuhkan. Dari pagi ini mungkin sampai sore nanti, wallahu alam bisawab, tapi saya yakin sekali banyak orang yang tak minta oksigen sama Allah, betul? Ada yang minta khusus, ya Allah berikanlah oksigen di hari. Ada minta begitu? Allah kasih enggak? Kasih. Karena memang kebutuhan. Karena memang kebutuhan. Tapi saya juga butuh uang, Ustaz. Saya minta sama Allah, Ustaz, lolos aja tuh permintaan gitu loh. Ya wallahu alam bisawab, mungkin kamu pengen bukan butuh gitu loh. Karena dulu ada sekitar 10 anak muda yang waktu itu kalau Pak Ustadz bicara agama, ketertarikan mendengar agama tidak ada. Ustadz bingung ngomong di depan gini kan, ini pada angop mulu orang gitu loh. Kayaknya nggak ada ketertarikan ngomong agama. Dia punya ide, baiklah mungkin kita pending dulu bicara agamanya. Kita akan bicara mengenai bagaimana mendatangkan uang.
dari jamaah sekalian, siapa di antara kalian yang mau uang? Saya banyak. Atu, sabar bro. 10 maju, 10 maju, 10. 10 orang maju. Ini betul nih, 10-10-nya mau punya uang. Mau. Masing-masing suaranya dah. Iya baiklah. Kalau memang ini 10 pertama yang meminta, jadi yang lain tolong harap antri. Cuma dalam etika menerima ini tentu ada istilah training. Anda mau kerja, mau. Sebelum kerja ya di training dulu, betul? Betul. Betul mau kerja, mau Ustaz. Ya, training. Punya uang juga di training dulu. Coba sebelum yang 10 ini punya uang, saya tanya dulu kata si Ustaz. Kamu yang pertama ini kamu. Seandainya hari ini, detik ini, ada yang kasih kamu uang 100 juta. Seandainya 100 juta di tangan kamu sekarang. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Udah. Sebelahnya. Ini baru umpama udah bingung. Yang kedua. Kamu kalau seandainya mirip sama yang sebelah kamu tadi, 100 juta di tangan kamu, apa yang kamu lakukan? Ini jajan, jajan langsung. Ya udah yang penting dia punya kemauan dah. Yang sebelahnya, jalan-jalan. Yang sebelahnya pengen punya matic, motor matic. Yang sebelahnya bayar kontrakan, macam-macam dah tuh. Hampir sampai yang pojok agak pintar dikit. Entar dulu Ustaz, jangan tanya saya dulu Ustaz. Maaf Ustaz, kalau dibalik, maksudnya gimana? Kalau seandainya Ustaz yang dikasih 100 juta nih hari Ustaz, kan saya yang nanya, saya bilang. Kan umpama saya yang nanya, ya ini umpama kalau ditanya Ustaz, ya nggak apa-apa dah. Ya umpama gimana? Umpama Ustaz dikasih 100 juta sekarang Ustaz. Oh ya saya langsung cari travel lah yang standar. Saya pengen bayarkan ibu saya, ayah saya, saudara saya. Uang sisanya saya bagikan orang langsung sampai habis. Boh, Bang bener Tat, ngayal. Betul. Ente ngayal aja nggak ada yang sedekah dari tadi, betul. Cuma pengen. Ini sifat manusia. Selalu memaksa Allah untuk mengerti dirinya. Tak terasa terjebak dalam kemunafikan. Allah ciptakan dirinya untuk ibadah, bukan untuk dunia. Hayatud dunya illa mata'ul gurur. Karena kenikmatan dunia ini sesuatu yang menipu. Banyak orang yang terlena, lupa kalau tercipta untuk beribadah. Makanya dikatakan ayatul munafik salasa. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Ini penyakit yang selalu menghinggapi hati orang-orang Islam. Manakala imannya turun. Saya enggak berani mengatakan dia orang beriman. Kenapa? Karena kalau orang beriman enggak mungkin seperti itu. Akidah Ahlussunnah berkeyakinan iman ini yazid wa yankus. Betul. Iman ini yazid wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Iya. Sampai dikatakan la yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Wa la yashriku syarik inda syarik wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamar inda yasrab wa huwa mu'min. Tidak kata Allah. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dia beriman, tidak. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman, tidak. Pun tidak orang yang minum khamar ketika minum dia beriman, tidak. Karena kalau orang beriman tidak mungkin. Sifat munafik ini pun
melambangkan tidak adanya iman. Kalau Islam mungkinlah karena status. Di kita banyak ngaku Islam boleh-boleh aja, tapi kalau dukung orang kafir mah munafik, betul. Ini nggak main-main loh. Ya, wallahu alam bisawab penyebabnya apa, tapi yang pasti standar lah. Umpama kota ini, negeri ini bahtera, manalah mungkin bahtera bisa berlabuh kalau nahkodanya nggak paham pelabuhan, nggak paham pintu pelabuhan dah. Antum perhatikan di Bakauni sana di Merak, banyak pintunya kan tuh. Nah kalau nahkodanya tidak paham pintu mana dia bersandar, bagaimana bisa keluar? Tidak mungkin. Ini sorga yang kita targetkan. Allah ciptakan kita untuk beribadah, tetapi kita nggak mengerti pintunya, kemana akan kita masuk nantinya? Maka dikatakan ayatul munafik salasa. Hei, ada tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasah, kata Rasul. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Hati-hati dengan ketiga ini. Kalau memang kira-kira Anda terhinggapi yang 3 ini, buru-buru istighfar. Jangan tenang-tenang aja. Idza haddasa kadzdzaba, yang pertama, kalau dia bicara pasti bohong. Nama lainnya dusta. Bahasa Arabnya kadzdzab, seperti si Musailama al-Kadzdzab itu. Gembong-gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tuh. Yang dari dialah tercipta agama Rafidah itu nantinya. Syiah Rafidah. Orang-orang munafik mengaku mendukung Rasul padahal menghujat Rasul. Mengaku sebagai pengikut Rasul cuma menentang semua yang beliau sampaikan, munafik. Ini Rasul kabarkan di sekian banyak hal tentang orang-orang munafik. Tetapi kalau memang dakwah Rasul ini lembut, orang didakwahi dulu. Terlindungi itu Abdullah bin Ubay bin Salul, umurnya panjang sekali itu, nggak dibunuh. Karena memang penyakit munafik ini tersembunyi, nggak dipertontonkan. Kalau di depan orang kayaknya baik, di belakang kasak-kusuk. Dia enggak beriman, dia enggak sadar. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia enggak sadar bahwa malaikat di kiri kanan dia. Dia merasa aman kasak-kusuk tentang orang-orang baik. Hati-hati. Dia merasa aman dengan Allah yang di langit. Innalillah. Bukankah dikatakan tadi, amintum man fis sama ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu merasa aman dengan Allah yang di langit? Dia aman sama Allah yang di langit. Sama teman-temannya kompak, celangak, celinguk. Aman bro. Kemon, celangak, celinguk, kemon. Amin tuman fis sama, ayursila alaikum hasiban, fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian mau merasa aman dengan Allah yang di langit? Allahu Akbar. Kalau Allah mau, Allah lemparkan batuan dari langit. Hati-hati. Allah maha mengetahui. Jangankan gerakan badanmu, jangankan ucapan yang lantang yang kau ucapkan. Ya Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah tahu mata yang berkhianat. Bahkan Allah tahu hati yang berkata. Pakai kacamata hitam dah, pakai kacamata riben dah kita. Larak, lirik, aman di sini mah aman. Allah tahu. Gelapin kaca mobil dah. Kita ngelihat orang pada nggak ngelihat nih. Allah liatin kita. Bahkan hati ini berkata, ketika orang tidak tahu hati ini berkata, Allah tahu. Apalagi haddasa kadzdzaba. Apalagi dia ngomong bohong. Emang susah sih kalau bohong, hobi.
Nama Fulan bin Fulan, TTL, Lamongan, tanggal sekian, tahun sekian, hobi bohong. Susah kode hobi. Tapi kalau dia beriman, dia tahu manfaatnya apa. Kenapa? Karena mulut ini tergantung hati. Mulut corong hati. Hati punya jendela, namanya mata, namanya kuping. Penglihatan, pendengaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itulah warna hatimu. Yang keluar, ya itulah warna hatimu. Makanya saya bawel dari kemarin jalan dari mulai Surabaya, kita ke Bojonegoro, kita ke Cepu, Blora, kita ke Tuban, Lamongan, Mojokerto, besok Kediri keliling. Ini ngobrol nih kita. Bahwa ini bukan hal yang main-main. Sepanjang jalan Pak, astagfirullahaladzim. Ini kan negara Islam, lawang mayoritas Islam, betul. Cuma permasalahannya belum sempurna saja keislamannya. Ini sepanjang jalan dari kemarin yang saya lihat dosa mulu. Sepanjang jalan, saya mau diboncengin pakai mobil, diem aja kayak anak hilang. Dosa muluan saya bilang ini. Kalau enggak iklan rokok, KPR BTN. Ngajak dosa semua ini. Gak ada STNK, BPKB. Masya Allah. Ini bank semua riba konvensional. Ya Allah, pantesan ini negara susah amat punya generasi. Bener, betul? Enggak ada iklan pahala, enggak ada. Orang kan kudu ada yang dilihat, betul? Kudu ada yang didengar. Ya kalau ceramah kayak gini alhamdulillah, sekali-kali kumpul dah ngaji dah. Kan enggak tiap hari. Kan enggak tiap waktu. Saya ajak anak bangsa, yuk hiasi kota kita, hiasi negeri kita dengan yang baik. Kalau mata ngelihat yang baik, kuping denger yang baik, hati ini baik. Yang keluar juga baik. Tapi kalau selalu dihiasi ngelihat yang buruk, dengar yang buruk, hati buruk, yang keluar kebun binatang, betul? Ini rumus nih bahasa ulama. Makanya kemarin Mojokerto jangan kalah sama orang-orang Riau sama Pekanbaru, gini. Ya, kita riding itu pakai motor dari mulai Padang sampai Solok, Payakumbuh, Kerinci, Mengkinang, kemudian sampai ke Pekanbaru tuh riding kita mana anak BM, Beker Muslim. Masya Allah, alhamdulillah tuh sepanjang jalan tuh baliho ajakan kebaikan. Bahkan samping iklan BCA, jangan takut miskin, asalkan hidup tidak makan riba. Enggak berantem saya bilang iklanannya. Tapi Masya Allah, ajakan berbuat baik itu Masya Allah. Ada gambar laki perempuan dari belakang, ada pada depan. Lebih baik nikah ketimbang pacaran. Maksiat no way. Subhanallah. Ini cakep nih. Ya sehingga paling tidak orang ngelihat lah. Kan kalau iklan rokok kan begitu awalnya. Gara-gara ngelihat. Macem-macem. Nanti juga lo paham. Begitu ya. Nggak ada lo nggak rame. Itu. Awalnya begitu-begitu tuh. Kalau boleh jujur sama yang ngerokok, emang enak. Dia goyang pala pasti. Manfaatnya apa? Lawang pabrik udah jujur, rokok membunuhmu, betul? Yang bikin jujur. Kita bilang enggak ada masalah. Yang bikin bilang enggak masalah gimana? Ya cuman ini bagus. Yang bikin bilang penyakit. Ya biarin aja, saya bilang enggak. Begitu katanya. Dilarang di sini cari VVIP. Pojokan gerobak, astagfirullahaladzim. Lihat korban penglihatan. Lihat korban pendengaran. Tiap hari yang didengar, walaupun tidak punya, yang keluar itu. Makanya orang tua hati-hati nih. Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya, hati-hati. Orang suka cerita tentang masalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, Ustaz. 30 juz.
Umur 9 tahun, luar kepala kitab gurunya Al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Dia punya kecerdasan tingkat tinggi lah. Tadi dulu Ustaz, 7 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Di masa enggak ada kertas, di masa enggak ada mic, di masa enggak ada ruangan khusus buat menghafal. Itu kapan ngapalnya, Tat? Udah, saya juga nggak paham. Tapi yang pasti sejarah mengatakan dia hafal Quran. Tilik punya tilik, cari punya tahu demi Allah. Ternyata ibunya lah yang menjadi gurunya yang pertama. Al-ummu madrasatul ula. Imam Syafi'i sejak kecil tidak dia mendengar kecuali ibunya mengaji. Bayi tidak bisa ngomong, tapi bisa denger. Kalau tiap hari yang didengar orang ngaji, nanti yang pertama keluar yang ngaji. Tuh makanya orang laki jangan sembarangan tuh milih pasangan tuh. Apa kata orang-orang ulama Yaman, al-walad lil hal. Al-walad lil hal. Istrimu tergantung iparmu. Loh kok ipar tadi? Iya. Karena kalau kamu meninggal, yang berhak kasih nafkah siapa kalau bukan iparmu, betul? Kalau iparmu nggak ngerti agama, nasib dah. Anakmu jadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Madrasah. Ya kalau seandainya kita punya istri tinggal nyanyi, mulu nyanyi, betul? Saya mau udah nggak beliin kaset, Tat. Cuman emang samping rumah saya toko kaset, Tat. Apa 2 album, Tat. Kalau dulu mungkin ibunya Imam Syafi'i, gendong Imam Syafi'i sambil baca amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Terus baca ayat banyak. Yang keluar amma yatasaalun. Nah kalau orang gendong sambil nyanyi goyang dompet, mau bilang apa gitu? Oh anak saya kecil-kecil bisa nyanyi, Tat. Oh ambil inja. Ya iyalah. Lawang tiap hari yang didengar dangdutan. Ini anak jago dangdut. Tapi kalau tiap hari yang didengar baik, Masya Allah. Saya bingung Ustaz, anak saya yang gadis, gak mau pakai kerudung, ya Allah, ujian Ustaz. Sama, dulu juga ibunya situ ujian. Pegel sama situ. Anaknya umur berapa Bu? Umur 13 tahun Tat. Oh, Masya Allah. Ibu baru pakai umur berapa? Pala 4, mendingan dia. Walaupun modelnya jilbab kecekek, gitu ya, nggak apa-apa. Kan jilbab macam-macam Pak di Indonesia ini. Padahal di Quran cuma semodel. Buka An-Nur ayat 31. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Kata Quran, hendaklah kerudung menutup bagian dada. Quran yang bilang. Kalau kita ngomong gitu sama orang yang pakai kerudung kecekek, oh kalau kerudung segini, body dan aku nggak kelihatan. Terciptalah sekian model-model kerudung. Ada kerudung model ngimbu nangka, betul? Ada model kerudung es krim corn, betul ya? Dibobot lagi sampai jalan susah, betul lah. Ada model kerudung bagus, nutup dada, pundaknya soek, ada. Tadi ada lagi yang model gantung diri. Naik motor nyangkut mati gitu ya. Ada yang model-model penyelam. Jilbab hitam ketat nempel di kepala, masuk ke dalam kerah kemeja hitam ketat. Kemeja masuk ke dalam celana hitam ketat. Jalan, saya bilang pakai pelampung cari terumbu karang, betul ya? Waduh. Jangan dong. Buat apa ada Quran? Buat apa ada Quran? Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ini cuma kurang lihat, kurang denger doang kita masalahnya. Ini anak cuma kurang denger. Masya Allah. Kalau dia denger selesai urusannya. Ini anak jarang dengar, makanya metode pendidikan salah satunya bolehnya membawa teman-teman yang baik ke rumah. Ya ibu silakan bawa teman-temannya yang baik-baik, yang cantik-cantik ke rumah. Bapak keluar, jangan di rumah aja ya. Biar dia berteman.
Anak ngelihat temannya mama tuh kerudungnya, ya Allah, bagus-bagus. Mama temannya cakep-cakep banget sih, kayak orang-orangan toko. Oh, Masya Allah. Bohong kalau nggak niru. Nah, anak meniru. Ini yang dibawa, innalillah, Masya Allah. Itu alis kayak pedang Shogun, Masya Allah. Kelopak mata biru kayak telur asin Brebes, goyang-goyang aja, Masya Allah. Bulu mata kayak talang air, Masya Allah. Subhanallah. Ini orang mah bukan gitu ya. Alien. Waduh, bahaya ini. Ya, hati-hati loh. Ini mata melihat, telinga mendengar. Bapak juga sama. Anak laki bawa ke masjid, Pak. Pengen punya anak laki yang soleh. Bapak jadi imam yang soleh. Masjid. Pengen soleh, sholat di rumah, solehah namanya, betul lah. Baiklah para bapak-bapak yang solehah, gitu ya. Lo kok solehah, lawang di rumah sholatnya. Orang laki di masjid dong. Laki soleh, di rumah solehah. Jihad ente solehah, jihad habis. Mau jihad sholat di masjid dulu, baru jihad. Sholat di rumah dibilang jihad, ya nggak bisa. Hati-hatilah. Idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji akan dia ingkari janjinya. Padahal harga diri manusia itu janji. Makanya salah satu sebab diturunkannya Islam di negeri Arab, karakter orang Arab itu. Kalau udah masalah janji itu, waduh, gak main-main. Berani perang antar suku gara-gara janji itu. Harga diri. Kalau udah bilang, besok datang gak? Insya Allah. Insya Allah tuh janji. Insya Allah. Tulisannya alif, hamzah, nun, sya, panjang alif, ada hamzah, insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Kita kalau insya Allah pakai bahasa ini Arab selesai, nggak ada masalah. Kalau pakai bahasa Indonesia macam-macam tuh. Ada yang insya Allah. Gara-gara begitu berantem kita. Ada yang insya Allah. Yang benar pakai SH apa pakai SY tidak? Soalnya katanya Zakir Net dibawa-bawa. Dia mau orang sono, pronunciation-nya Inggris. Sya dibaca tulisannya SH, SH. Kalau kita orang Indonesia, sya titik 3 ya SY. Kalau SH itu short, makanya musola, bukan musyalah, betul ya? Antum insya Allah. Udah damai pakai bahasa Arab, dah ya. Alif hamzah di bawah, nun sya titik 3 hamzah Allah. Ya yang dimaksud insya Allah jika Allah mengizinkan. In lam yasha. Kalau nggak diizinkan, masya Allah. Itu janji loh. Nanti datang nggak ke Namirah? Insya Allah. Wah, hujan enggak, mobil ada, badan sehat wajib tuh. Kalau enggak kafarat. Besok datang nggak ke Namirah? Insya Allah. Sampai selesai subuh kajian kita celangak, mana tuh orang. Kita telepon deh, Assalamualaikum. Katanya mau datang, insya Allah. Oh, insya Allah. Wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia bohong. Bahaya gak tuh? Wa'ida wa'ada akhlafa. Ini bukan karakter orang beriman, bukan. Makanya orang beriman kalau ngomong berilmu sebelum ngomong. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Itu kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, buka di kitab Muqaddimah Sahih Bukhari. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita kalau mau ngomong nih kira-kira sanggup enggak ya? Kalau nggak sanggup janganlah ya, insya Allah. Cuma wallahu alam nih saya agak ragu sedikit ini.
Tolong saya minta maaf kalau seandainya pada waktunya nanti ternyata nggak memungkinkan lah. Bukan masalah cuaca, mood. Karena orang kan ada yang mau mood, nggak mood ini kan. Saya pengen total kalau ketemu sama Anda. Ini berilmu namanya. Tapi kalau perhitungannya tepat, kalaupun saya nggak datang nanti anak saya lah yang datang. Berilmulah sebelum beramal. Orang munafik tidak. Idza atumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Wa'ada akhlafa. Kalau seandainya wa'ada akhlafa. Wa'adtu. Dia berjanji tapi dia berdusta. Kenapa dia bisa berdusta? Karena dia enggak berbobot, dia tahu sekali, siapa sih dia? Komitmennya bukan karena Allah. Makanya enggak beriman. Kalau orang beriman, komitmennya ke Allah. Karena harga diri. Kayak orang-orang Indonesia ini banyak munafik. Dalam Pancasila yakin ketuhanan yang Maha Esa, dukun pasang iklan di mana-mana, betul? Kalau emang pakai bahasa ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu kan wahid, ahad. Qul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Esakan Allah baru minta. Ini minta dulu baru mengesakan. Enggak bisa. Makanya orang nggak bisa cari duit pakai dukun, nggak ada. Di kita dukun pasang iklan, dukun punya Twitter, dukun pakai Instagram. Oh dukun sekarang kita nggak usah pusing. Dulu orang ke dukun, waduh perjalanannya aja masya Allah. Oh ke orang pinter di sana begini. Saya alhamdulillah. Cuma jauh. Oh naik gunung. Turun gunung, nyisir jurang. Terus dibawa dekat lembah, turun dikit, naik lagi persis air terjun. Begini, jauh amat, tapi begini. Itu dukun baru niat aja keturutan. Dia bisa ngapain aja. Yang Nabi Muhammad nggak kerjain bisa dia. Kalah dong Nabi, nggak tahu dah. Pokoknya bagus. Lihat, dulu ke dukun susah. Sekarang ketik spasi rek emak langsung dijawab. Gampang betul udah. Beragama pakai horoskop bintang-bintang kita. Astagfirullahaladzim. Ini syirik. Mau kawin hitung-hitungan tanggal. Namanya siapa? Dudung Marpawi. Bininya Sahonah binti Ja'far. Dihitung, ini dihitung. Wah kayak ini nggak cocok nih. Kenapa? Karena bininya lebih panjang namanya. Bapaknya yang salah, bukan dia yang salah kan gitu ya. Kan panggilan Neng juga 4, betul ya? Dihitung. Ini kalau hitung-hitungan tanggal sih kayaknya bulan-bulan ini jangan pada kawin dah. Mendingan tahun depan jengker langsung ya Allah Pak gitu ya. Akhirnya maksiat. Jangan. Udah, jangan ada syirik di antara kita, jangan sudah. Ini bahaya. Ini orang-orang munafik kalau berjanji dia bohong. Wa'ada akhlafa. Orang Islam tidak, orang beriman tidak. Karena dia tahu larikan kepada agama yang indah ini. Bahwa kita pernah berjanji ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kan kita pernah berjanji sama Allah. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Rabba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Ana rabbuk. Alastu bi rabbikum? Di alam ruh kita berkata, bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah. Sekarang di dunia, mana janjimu, mana? Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang kau baca. Ihdinas siratal mustaqim, muqaddimahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Ingat, pujian dikedepankan. Alhamdulillah. Baru alasan Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam. Kita suruh puji Allah dulu walaupun kita nggak paham.
Bangun tidur tadi, yang tidur. Kita nggak mempermasalahkan kasur enak, kasur nggak enak, kecil gede, rumah kontrakan, rumah sendiri, KPR, udah. Kita nggak ngebahas lah. Atau yang tidur di karpet. Dalam Islam, kita mau bicara di Mekah, Madinah, negara-negara Islam, atau dari Sabang sampai Merauke, atau di Mojokerto. Orang Islam tidur cukup nggak cukup, bangun seger atau migrain, doa bangun tidurnya sama, betul? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini yang sama tat, wallahu alam tat. Jalan pintas sudah. Ini sih masjid, masya Allah ya. Ada masjid-masjid yang heboh sama tulisan-tulisan Arab. Saya pernah masuk, kalimat Allahu alam jadi ucapan biasa di antara mereka. Waduh, bagus amat. Iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ini kaligrafinya ini Ustaz. Mahal Ustaz, ini ada yang semeter 600.000, ini yang sejuta Ustaz. Masya Allah. Ada awannya, masya Allah. Ini bacanya apa Ustaz? Ini wallahu alam Ustaz. Itu wallahu alam. Semua wallahu alam. Lah ngapain ditempel? Kalau wallahu alam semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Saya mau bangga jadi orang Islam, bangga saya mau benar-benar. Dan saya bangga jadi orang Indonesia karena paham artinya itu loh. Ya Allah. Oh betul-betul didik kita ini jadi orang yang mulia. Dari bangun pagi nggak dipermasalahkan cara tidur kita. Pokoknya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Suruh bilang alhamdulillah. Tahu gak itu? Dalam Islam di negeri Arab atau di tempat-tempat yang memang menggunakan bahasa Arab, kalimat alhamdulillah itu kata-kata yang dibaca dengan senyum loh. Silakan buka kamus Arab. Kalimat alhamdulillah itu disyariatkan mengucapnya dengan senyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada gitu. Orang suruh mengucap alhamdulillah dengan smile, senyum. Dari pagi suruh senyum kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masyaallah. Tidur di mana aja, di mana aja. Kalau di masjid bangun deh. Alhamdulillah gitu. Coba. Segala puji milik Allah. Lihat orang Islam. Kalau dia berilmu, dia janji sama Allah. Diajarkan pagi ini kita bertahmid sama Allah. Tujuannya apa? Supaya hari ini indah. Karena tahmid itu syukur. Lain syakartum la zidannakum. Kalau kau bersyukur dengan kondisimu pada pagi hari ini, la azidannakum, kan ku tambah. La azidannakum. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, azab Allah pedih. Masya Allah, indah sekali. Wa idza tumina khana. Sifat munafik yang ketiga. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat, dia berkhianat. Kalau janji mah sebelum diangkat, capres, cagup, apa lagi? Calo, atau apalah ya. Waduh, modal baju sama kopiah dah dikasih harga. Songkok 50.000, baju sekian, hidup sederhana, saya menjanjikan kesederhanaan. Entah mau lain cerita, sumpah jabatan, insya Allah amanat lah. Astaghfirullahaladzim. Untung dapat bocoran dari Ali bin Abi Thalib nih. Kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat.
Ini Ali bin Abi Thalib yang ngomong ya, ada atsar beliau. Jadi kalau mau komplain ke Ali aja, ke saya. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tuh kata Ali. Ali bin Abi Thalib, bukan Ali Murtado, lain lagi ya. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Dulu zaman Ali bin Abi Thalib dikomplain dia sama rakyatnya. Ali, kau memimpin rakyatmu tidak sepandai Abu Bakar dan Umar memimpin rakyatnya. Marah Ali. Jaga lisan kalian. Jangan bandingkan diriku dengan dua manusia mulia. Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, rakyatnya aku, Utsman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha, dan lain disebut orang-orang soleh. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kamu. Begitu loh kata Ali. Pemimpin tergantung rakyat. Makanya kalau kita dapat tinggal di sebuah negeri yang ujiannya banyak, yuk rakyat jangan saling hujat. Mau dibawa kemana negeri ini kalau sering dihujat? Yuk doakan. Anda nggak bisa memberikan sumbangsi, saran atau pekerjaan yang positif buat negeri ini. Tolong. Paling enggak doa. Kami terzolimi, Ustaz. Hei, bukankah doa orang yang dizolimin mustajab? Makanya coba lihat yang baik, dengar yang baik, hatimu baik. Kalau dizolimin, doanya yang baik. Tuh. Ini udah dizolimin, ngelihatnya yang haram, dengernya yang haram, yang keluar sumpah serapah. Kalau boleh jujur, ada gak yang doain presiden? Jujur. Godek semuanya, goyang pala semua. Ada gak yang doain Pak Lurah? Amit-amit. Ada gak yang doain camat? Diam semua. Ada gak yang doain bupati, wali kota, gubernur? Itu permasalahan. Rakyat sudah gak mendoakan pemimpinnya. Itu permasalahan di negeri kita. Aduh, kalau saya tinggal di Mojokerto, demi Allah dah nih. Kalau perlu Tuban, Mojokerto tuh iklan kebaikan semua. Masa saya yang pasang gak lucu? Ya. Lawang yang punya kampung, yang punya kota siapa? Yuk. Latih anak-anak kita, latih istri kita, latih mata-mata kita ini melihat yang baik, mendengar yang baik. Nanti hati ini baik, yang keluar pun baik. Jangan biarkan mata melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hati buruk, akan keluar yang buruk. Makanya wa idza tumina khana. Orang kalau sudah buruk semuanya, dikasih amanat pasti berkhianat. Tulisin dah, ingatlah Qarun, harta enggak membuat dirinya mulia. Ingatlah Fir'aun, kekuatan enggak membuat dirinya mulia. Contohnya itu orang-orang yang betul-betul jadi amsal dalam Quran dan Sunnah. Oh iya ya, benar ini masalah amanat enggak main-main ini. Lihat bagaimana Allah musnahkan kaum Ad, kaum Samud, jelasin. Karena banyak yang enggak tahu, jangan cuma sekedar asma Allah aja. Sekalian mumpung rakyat nggak komplain masih boleh tuh pasang Asmaul Husna. Satu waktu saya nggak paham lah kalau pemimpinnya nggak jelas. Lama-lama mungkin nggak boleh. Kita pengen dibikin kayak Singapura, azan saja nggak boleh dikumandangkan, bahaya. Makanya kalau kita nih nggak merasa memiliki negeri kita agak susah nih. Bisa bikin kota kita jadi kota Islam? Bisa kita jaga? Harus. Ini generasi muda ini butuh ngelihat yang baik, mendengar yang baik, supaya hati mereka yang baik. Ada regenerasi, orang tua bakal digantikan. Makanya saya kenceng dari kemarin dakwah ke anak-anak muda ini, karena mereka generasi berikutnya. Kalau yang tua susah dibilangin, yang muda kita cetak. Paling berapa lama lagi yang tua kan begitu. Sabarin ya, taruh kata dia berbuat zolim, apa ya lebih dari 5 tahun? Enggak. Udah jadi member hospital noh.
Cuma masalah waktu, cuma nanti siapa yang bakal menggantikan. Mudah-mudahan ini manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis.